yang menjadi korban tenggelam di salah satu galian T. Juga kita udah tindak pelaku tambang tersebut. Ya menurut saya longsor itu juga kita nggak bisa nyalahkan Siapa-siapa ya? siapa-siapa Karena faktor alam ya. karena faktor alam. TPA yang ada di Malang ini juga merekrut sampah-sampah yang dari Pasuruan. Di Kabupaten Pasuruan banyak yang punya. Satu contoh di Desa Kedung Banteng nggak ada toh sampah. Satu titik. Satu titik pun nggak ada desa yang untuk dari DL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya. Kembali lagi kita ketemu sahabat tim Time Lovers ya, yang pada kesempatan kali ini kita di acara Jawara Jagongan bersama Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Pasuruan. Dan pada kesempatan kali ini Tim Lovers untuk Jawara ini kita akan membahas terkait lingkungan, dimana kita ketahui bahwa lingkungan ini merupakan salah satu faktor pendukung yang membuat suasana sebuah daerah itu akan menjadi sasaran daripada masyarakat, baik itu untuk wisata maupun juga untuk percontohan. Namun sampai dengan saat ini Kabupaten Pasuruan masih banyak hal yang perlu dibahas, yang perlu di inovasi terkait lingkungan, karena juga masih banyak atau beberapa hal kejadian yang cukup miris yang tentunya ini menjadi perhatian dari semua pihak, terutama juga anggota dewan selaku wakil rakyat yang nantinya akan memberikan saran masukan kepada pemerintah daerah. Dan kita ketahui bahwa selama ini juga pemerintah daerah sudah melakukan upaya melalui dinas terkait dengan pendampingan, terkait dengan solusi yang sudah dilakukan, namun itu juga mungkin belum maksimal. Dan nanti kita akan membahas bersama beliau-beliau, dan kali ini hadir di acara Jawara ada dari Komisi 3, di mana beliau-beliau ini merupakan tokoh-tokoh yang luar biasa yang ahli di bidangnya terkait lingkungan, terkait pariwisata. Namun kali ini kita akan membahas terkait dengan lingkungan. Ada Pak Nurul ya Pak ya? Ya. Selamat datang Pak. Tetap sehat ya Pak ya? Sehat. Iya, meskipun cuaca ekstrim. Dan juga ada tokoh muda yang tentunya ini menjadi suatu dan kita tunggu-tunggu untuk inovasi pengembangan daripada penanganan lingkungan di Kabupaten Pasuruan. Aidin Utama ya. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Usahanya gimana ini terkait perkebunannya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Walaupun ada hujan sedikit masih tetap bertahan produksi ya. Apel. Beliau ini merupakan pengusaha apel. Dan yang ini Pak Hasan Bisri, ini Pak Haji Hasan Bisri, ini juga tokoh muda yang 2 periode ya Pak ya? 3 periode. Oh 3 periode, ini luar biasa. Ini masih tetap, kalau kita lihat dulu Pak Hasan Bisri masih muda, sekarang juga masih muda ya Pak ya? Masih muda ya. Karena semangatnya itu untuk muda, memberikan masukan kepada pemerintah terkait membangun Pasuruan ya, yang dinamis ini. Baik, terima kasih Bapak narasumber. Dan seperti yang tadi kita sampaikan bahwa untuk terkait lingkungan ini banyak meninggalkan PR, atau masih banyak PR yang harus kita selesaikan ya Pak ya. Dan bagaimana sih ataupun apa saja yang bisa dilakukan oleh wakil kita yang ada di RASI selama ini kepada pemerintah daerah, dan apa saja yang bisa dilakukan terkait dengan inovasi-inovasi tersebut. Kita pertama ke Pak Nurul ya. Pak Nurul, ini tadi memang sempat kita ngobrol-ngobrol ringan ya sebelum ini, bahwa sampah ini kemarin kalau kita nggak salah pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah mengalihkan TPA Pak dari Kecamatan Beji ke Kecamatan Sukorejo. Nah, pemindahan ini berkaitan volume yang sudah tidak
menampung di Beji. Nah, di Sukorejo ini seperti apa sih Pak? Volume yang disediakan ini kira-kira kapasitasnya sampai berapa? Dan tadi juga sempat banyak inovasi-inovasi yang memang sudah Bapak siapkan untuk memberikan kepada pemerintah Pasuruan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, berterima kasih. Nah, nama saya Nurul. Saya di anggota dewan dari fraksi Gerindra. Saya dari Komisi 3. Saya asli Kedung Banteng, Kecamatan Rembang, Bapak. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita kerjasama dengan tim media ini tentang TPA. Ya, lingkungan ya Pak. Nah, TPA atau Dinas Lingkungan Hidup, karena ranahnya teman-teman kita ini ada di Komisi 3. Jadi gini Pak, pemindahan yang dari Beji ke Wonokerto. Jadi kalau memang di Wonokerto ini, karena saya waktu kapan itu sudah hampir 1 tahun ngasih bantuan di situ bersama Wakil Bupati Gus Sobeh, kita lihat apa yang keluhan atau keluh kesahnya di situ. Jadi gini Pak, kalau tentang persampahan di Kabupaten Pasuruan yang ada di Wonokerto itu sekarang kan banyak warga Wonokerto untuk memilah-milah. Memilah-milah sampah itu ada di TPA Wonokerto, dibawa pulang. Mestinya kalau bisa pemerintah Kabupaten Pasuruan, iya sih, aslinya mudah sekali Pak. Satu contoh, kita kasih contoh aja. Tidak perlu kita buang ke TPA. Seandainya uang DD itu masing-masing desa, iya sih, Kabupaten Pasuruan, satu contoh 1 tahun, suruh buatlah tempat sampah di situ, ada mobil, ada termasuk tosa, kan di situ ada bengkok, ada bengkok di situ di masing-masing desa, suruh buat. Nah di desa itu buang di situ-situ, di desa sendiri. Biar kenapa saya menyampaikan seperti ini? Biar dikelola oleh desa. Ada mesin penggilingan, kayak ada yang milah-milah. Itu bisa desa itu dapat penghasilan dari itu. Biar nggak numpuk di TPA. Gitu. Kalau memang seperti ini, hari ini yang ada, ya saya di Wonokerto kan dibuang ke sana semua kan. Ya sih, ada 3 tempat mungkin Kabupaten Pasuruan ini ya betul. 3 atau 4 itu ada penempatan seperti itu di TPA. Nah di situ ada mesin penggilingan Pak, sangat luar biasa. Jadi datang, ada yang milah sudah di masing-masing desa. Seandainya kita tidak dikelola di desa. Satu contoh, di desa si A katakanlah, atau di kelurahan si A, iya sih. Nah ini kan ada kontribusinya. Masyarakat kadang seperti itu Pak, ada iurannya, 1 bulan 30. Nah itu kan apakah menyediakan tempat atau plastik kan ya. Harus ada pila-pila. Oh ini loh tempat sampah botol, oh ini loh tempat bantuan plastik, oh ini tempat sampah kering, oh ini loh tempat sampah gelas. Biar enak pengelolaannya di sana, biar nggak ada milah-milahnya di sana. Seandainya seperti itu, nggak akan numpuk seperti itu, nggak akan bau seperti itu. Jadi di Wonokerto itu sekarang, iya sih, ada sampah yang jelek harus ditutupi, itu tanah uruk lagi itu. Katanya beli di seperti itu, biar nggak bau. Nah itu juga nggak akan bau ke lingkungan seperti itu. Kalau itu kan sampah rumah tangga ya Pak. Iya. Ini terkait dengan sampah industri juga nih, buahnya ke situ Pak. Oh, sampah industri. Iya. Nah, jadi kan sampah industri di situ, iya sih. Pasti kan ke situ kan sudah bayar kan di situ. Iya betul. Bayar kan. Betul. Nah itu di situ kan bayar kan, buangnya di seperti itu. Sama halnya sampah dari industri harus ada vila-vilanya. Kan sampah yang dari industri itu paling sampah yang sisanya orang makan, karyawan. Sampai di luar sampah di luar sampah. Kalau kardus nggak mungkin ke situ, besi nggak mungkin. Kita perusahaan ada sendiri itu yang mengambil atau
di masing-masing desa itu ada Karang Taruna masuk ke desa. Kalau ke situ ya sisai sampah itu, sampah-sampah yang lain, sampah-sampah yang nggak laku. Saya katakan sampah-sampah yang busuk yang sudah ke situ. Pak Nur, terkait dengan tadi Distribusi. retribusi ya, Iya, kontribusi. dari perusahaan, dari desa, karena desa kan juga ngasih masukan bayar ke DLH kan. Nah, pernah nggak Dewan itu mempertanyakan atau menanyakan uang itu kemana, untuk apa? Jadi gini Pak, Ya. saya waktu itu kita sama-sama teman Dewan itu mungkin ya pernah ke sana. Tapi untuk menanyakan itu kan pasti sudah tertera. Oh ini kalau kemasukan dari sana kan sudah tertera di keuangan mungkin juga. Kalau menanyakan terlalu detail kita. Nah, kita mungkin untuk jelas untuk operasional ya. Untuk operasional Pak. Apakah mungkin Pak nanti jenengan ngajarin Pak, ketika ada silva, ya masukkanlah untuk pengadaan alat seperti yang alat-alat seperti pemusnah daripada sampah. Seperti itu. Pernah Pak? Nah, jadi gini, kalau waktu kesana itu memang menyampaikan waktu itu si Pak Goni, saya bersama Pak Goni di situ, memang untuk operasional dan ini Pak sekian. Tapi sekarang di situ ada buat alat itu di situ katanya, saya nggak kesana lagi. Itu loh Pak, alat bahan-bahan itu sekarang jadikan kompor itu Pak. Kompos ya? Ya kompor. Kompor ya? Iya, menyala untuk gas ya? Untuk gas itu. Sudah beroperasi Pak? Sudah di situ waktu itu, percobaan di situ waktu itu. Sudah ada masyarakat yang sudah menikmati hasilnya? Kalau masyarakat masih belum. Berarti di situ digunakan? Di situ aja digunakan waktu percobaan waktu itu. Kita nggak menindaklanjuti lagi ke sana. Mungkin barangkali ke depan teman-teman itu mau menindaklanjuti ke sana. Untuk melihat perkembangannya. Melihat perkembangan itu, jadi seperti itu Pak. Lihat perkembangan gimana sih di sana. Terkait dengan tadi kendaraan ya Pak, kalau beberapa desa memang sudah ada kendaraan operasional untuk pengambilan sampah ya, namun mungkin belum menyeluruh ya. Dan ketika jenengan tadi menyebut terkait dengan DD, kondisi sekarang kan seperti ini Pak, kita tahu ya. Ada nggak ke depan ini, tahun depan ketika proyek-proyek pemerintah pusat, program pemerintah pusat sudah terlaksana, ya pemerintah Dewan Pasuruan akan memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk mengarahkan program tadi yang disampaikan? Ya, karena mohon maaf Pak, memang sekarang ini uang DD itu sudah dipangkas dari pusat. Bukan yang mangkas Pak Bupati, pemerintah daerah bukan, dari pusat. Nah, apa yang disampaikan Bapak tadi, apakah ke depan itu uang DD seperti cara kasarnya si ono? Kalau sudah pelaksanaan program-program pemerintah itu hukumnya wajib Pak. Kenapa saya menyampaikan itu? Kalau itu hukumnya wajib, ayo kita tetap uang DD harus diadakan. Kalau seperti ini ya di desa nggak akan bangun Pak. Kalau memang sudah di-cover oleh pemerintah daerah, enggak apa-apa, uang DD enggak ada. Kebutuhannya masyarakat harus tercover. Gitu. Nggak mungkin lah pemerintahan daerah ini satu desa mengover gitu, seperti enggak mungkin. Kalau disupport dengan uang DD, insya Allah Pak. Tapi seperti itu, harus ada aturan, harus ada undang-undang baru untuk pesampahan yang di desa. Harus bangun ini, beli mobil ini, beli tosa ini, enggak apa-apa, semuanya kok di Kabupaten Pasuruan banyak yang punya. Satu contoh di Desa Kedung Bandeng enggak ada tosa. Satu titik pun enggak ada desa yang untuk dari DLH itu. Itu kan pengadaan dari desa masing-masing Pak? Loh, memang betul Bang, kita kalau di Desa Kedung Bandeng mau mengadakan untuk bangunan aja kurang. Nah gitu, seperti itu. Ini satu contoh loh Pak. Bahkan di desa lain mungkin seperti itu, di tempatnya dapilnya Mas Bisri, di dapilnya Mas itu mungkin ada seperti itu. Mau menganggarkan orang desa kan, sampah dibuang di selokan, di belakang rumah, mau ngambil seperti apa. Nah inilah kedepannya, biar masyarakat ini dikasih pemahaman. Nah keinginan kita ini, ayolah kita kerjasama, biar ada pemaparan. Satu contoh lah, dewan ini di masing-masing dapil, pengasih arahan ke masyarakat.
Oh iya, tim Lovers ternyata dari Komisi 3 itu juga pernah melakukan kunjungan ke Malang terkait dengan bank sampah ya. Betul. Nah, bisa nggak sih untuk hasil kunjungan ke Malang tersebut diterapkan di Pasuruan? Nah, kita coba Pak Bisri ya. Terima kasih atas waktunya. Iya. Terima kasih juga buat teman-teman Komisi 3. Saya Mas Hasan Bisri dari fraksi PKB. Saya mewakili Kabupaten Pasuruan untuk wilayah timur, Iya. wilayah perbatasan dengan Tapal Kuda Kabupaten Sebelah. Terima kasih atas waktunya. Jadi begini, sempat beberapa waktu kemarin kita itu ada melakukan studi banding atau kunjungan kerja ke TPA yang ada di Kabupaten Malang. Jadi TPA yang ada di Kabupaten Malang itu benar-benar TPA yang terorganisir. Bisa kita katakan terorganisir karena TPA yang ada di sana itu sudah benar-benar berjalan. TPA yang ada di Malang itu TPA yang dihasilkan dari CSR PLN. CSR-nya PT PLN itu memberikan untuk mengelola sampah di Kabupaten Malang. Menariknya lagi, TPA yang ada di Malang ini juga merekrut sampah-sampah yang dari Pasuruan. Kemarin sempat kita tanyakan, kenapa sampah yang dari Pasuruan juga masuk ke TPA Malang? Ternyata karena Malang itu tapal batas dengan Kabupaten Pasuruan, jadi yang di sekitaran Lawang itu banyak daerah-daerah yang tempel dengan Lawang itu juga mereka rekrut. Jadi mereka itu di sana pakai sistem IT. Jadi mulai dari pendaftaran online, pengambilan sampah secara antar jemput bola. Jadi mereka yang sudah terdaftar walaupun dari Kabupaten Pasuruan, ketika muatan sampahnya kuotanya cukup banyak, itu bisa dijemput oleh TPA sana. Jadi di sana itu pengelolaan sampah tersistematis. Sampah yang non plastik itu mereka lebur. Tapi sampah yang plastik mereka sisihkan untuk dijadikan bahan-bahan semacam tas, souvenir dan lain sebagainya. Itu bahan sampah yang mungkin bisa dimanfaatkan. Hal-hal seperti itu sebenarnya bisa kita terapkan di Pasuruan. Hanya saja perlu sistem dan penataan yang kita perlukan untuk tata ke depan. Sebenarnya benar apa yang dikatakan Pak Nurul tadi. Kabupaten Pasuruan itu bank sampahnya sudah ada. Tinggal penataan sistemnya yang perlu kita tata ulang. Sebenarnya sampah di Kabupaten Pasuruan sudah cukup baik sejauh ini dengan melihat kondisi perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Tidak bisa kita bandingkan dengan wilayah lain yang perindustriannya cukup minim. Karena Kabupaten Pasuruan termasuk kabupaten industri di mana sampah itu lebih banyak daripada yang di kabupaten-kabupaten lain. Sebenarnya untuk penanganan sampah itu di Kabupaten Pasuruan kita sebenarnya sudah akan melakukan pembelian alat insinerator untuk peleburan sampah itu. Tapi terkendala dengan anggaran, paling tidak seperti itu. Tapi kita sudah studi banding di Bandung untuk mesin itu, alat peleburan itu. Sebenarnya itu cukup bagus untuk kita terapkan di Kabupaten Pasuruan yang mana volume sampah makin tahun makin meningkat. Paling tidak seperti itu. Untuk yang di Kabupaten Malang bisalah kita terapkan asalkan di situ kita bentuk lagi sistem-sistem yang seperti di Malang bisa kita buat percontohan, paling tidak seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang mendasar Pak tadi terkait dengan penyampaian jenengan masalah perusahaan banyaknya di Pasuruan banyak perusahaan dibandingkan dengan daerah lain. Sedangkan pembelian alat indikator tadi ya itu kesulitan karena anggaran. Bisa enggak Dewan ini mengarahkan CSR dari setiap perusahaan jadi juga untuk membeli alat ini? Bisa. Bisa. Paling tidak begini. Nomenklatur hukumnya kan harus ada. Nomenklatur hukumnya harus ada.
ketika perusahaan ini kita ambil dari CSR masing-masing perusahaan yang ada di Pasuruan, itu sangat bisa. Tapi pemerintah daerah untuk pengambilan CSR yang dipergunakan untuk pembelian mesin indikator ini, nomenklaturnya bagaimana? Harus jelas ya. Harus jelas dulu. Membahayakan juga ini. Nah, makanya kalau cuma belinya lebih dari mampu lah kita. Betul, kalau betul. kita ngambil dari CSR di masing-masing perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Tapi Bapak Bupati tidak segesa-gesa itu untuk menyikapi hal tersebut. Bagaimana harus yang tersistematis. Ketika CSR ini keluar, kita pembeliannya untuk ini, nomenklaturnya bagaimana? Jadi seperti itu. Jadi pemerintah daerah itu sekarang sudah interaktif untuk membahas terkait sampah. Paling tidak ini rumahnya sudah ada, tinggal perabotannya, tinggal perabotannya. Karena kemarin kita tidak berbicara dari CSR, tapi yang kita bicarakan dari anggaran daerah. Pak Bupati sudah studi banding juga kemarin ke Bandung terkait itu. Sebenarnya rumahnya sudah ada, termasuk yang ada di tempat yang baru di Sukorejo. Tinggal perabotannya. Lah kemarin perabotannya sudah mau kita masukkan, tapi ternyata anggarannya dari pusat sudah kita kepras. Padahal anggaran peruntukan ini sudah kita masukkan, tapi berhubung anggarannya tidak mau kita standby dulu kan begitu. Pak, boleh nggak sih sebetulnya ketika DLH ya dalam arti sekarang ini mengelola sampah di situ, kemudian diolah menjadi sampah ekonomis, hasilnya dijual, ini menjadi pendapatan daerah, ini bisa nggak dalam aturan ini? Bisa, sebenarnya bisa, asalkan ada perubahan aturan di situ. Sebenarnya aturan yang ada di situ itu hanya pemusnahan untuk sementara. Untuk pemusnahan, banyaklah di sana dari partisipasi masyarakat sekitar untuk mengambil sampah tersebut, untuk menambah penghasilan. Walaupun secara aturan sebenarnya itu tidak boleh. Secara aturan tidak boleh ya? Secara aturan tidak boleh, karena itu sifatnya membahayakan. Oke lah, ketika sampah itu cuma 1-2 mobil. Tapi ketika sampah itu sudah menumpuk, ketika ada terjadi apa-apa, pasti yang disalahkan pemerintah daerah ataupun daerah. Seperti yang di Bantar Gebang kemarin ya. Yang disalahkan pasti mereka. Tapi ketika kita benar-benar stop untuk melarang, mereka secara SDM mereka rendah. Paling tidak mereka ngotot kayak gitu. Mungkin bukan terkait bukan nanti tadi ya. Kesadaran saja sih. Kesadaran yang tadi kita bahas. Kesadaran paling tidak itu harus selalu kita tingkatkan. Karena bahayanya hal tersebut pasti pemerintah daerah. Yang di Beji kan juga pernah longsor kemarin pernah longsor. Yang di Beji juga pernah longsor, pernah terbakar. Itu kan sangat membahayakan sebenarnya. Sampai sekarang sudah ada pembahasan dengan pemerintah daerah, Pak? Sudah. Tapi baik yang di Beji maupun yang di Sukorejo ke depannya. Benar, yang di Beji maupun yang di Sukorejo. Yang di Beji sudah kita bahas. Tapi sampah sudah terlalu menumpuk. Maka dari itu kita alihkan ke Sukorejo dulu. Bagaimana Sukorejo tidak menjadi Beji kedua. Harus tersistematis. Maka dari itu pemerintah daerah punya inisiatif untuk membeli alat incinerator untuk supaya peleburan di sampah tersebut. Tapi untuk mesin indikator itu ada kekurangannya juga ada kelebihannya, Mas. Jadi untuk kelebihannya itu bisa mengurangi sampah sampai 90%. Bisa menghasilkan listrik dan panas. Itu dari pengolahan sampah sampah melalui mesin itu. Tapi juga ada kekurangannya. Kekurangannya dia menimbulkan residu. Yang satu menimbulkan residu, Pak Nurul, dan juga anggarannya terlalu tinggi untuk pembiayaan pembiayaannya. Tapi mau tidak mau harus kita melakukan hal tersebut untuk mengurangi tumpukan sampah yang ada di Kabupaten Pasuruan. Itu adalah sampah yang dibuang ke TPA. Cuma kita bapak-bapak pernah melihat nggak di suatu desa saat berjalan kemana di wilayah Pasuruan ada jembatan yang dikasih pagar, ditulisi jangan membuang sampah sini. Nah, itu kan karena hal itu terjadi. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat. Yang kedua mungkin loh Pak ya, ini mungkin tidak adanya tempat untuk masyarakat ini membuang sampah. Nah, di sini anggota dewan atau DPRD ini ada nggak Pak aturan yang sudah dibuat
terkait dengan penerapan dari bukan kalau penerapan dari pihak PH ya, dari pihak samping jalan samping. Ada enggak istilahnya undang-undang yang dibuat, aturan yang dibuat bahwa dilarang membuang sampah di sini? Ataupun denda pelaksanaannya seperti apa atau eksekusinya seperti apa? Sebenarnya sudah ada. Jadi undang-undang tersebut dan denda itu sebenarnya bukan dari pemerintah daerah, tapi itu adalah aturan dari pemerintah pusat melalui DLH di masing-masing daerah. Itu sudah ada. Tidak menutup kemungkinan seperti halnya di daerah saya, di daerah Nguling. Ya. Itu pemerintah kabupaten itu kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun TPA. Walaupun itu bukan aset pemerintah daerah, tapi kerjasama pemerintah daerah MOU dengan pihak swasta. Jadi di masing-masing desa itu sudah kita rekrut untuk bank sampah antar jemput dari TPA tersebut. Sebenarnya itu sudah mendukung, tapi balik lagi kesadaran masyarakat ketika ada penarikan iuran untuk transportasi antar jemputnya, mereka mungkin kurang sadar gitu. Mereka kurang sadar. Berarti kalau kita jangan sampaikan tadi di Nguling ada pihak ketiga yang menyediakan tempat untuk pembuangan sampah. Ya benar. Tempatan bisnis juga ya Pak ya? Bisnis itu. Enggak buka Pak? Enggak. Itu skalanya sudah dari beberapa kecamatan. Di wilayah timur itu ada 2 justru. Ada di Kecamatan Lekok dan di Kecamatan Nguling. Sekarang sudah berjalan? Sudah berjalan beberapa. Jalannya lancar juga? Sudah lancar. Jadi untuk yang di Kecamatan Nguling itu merekrut wilayah Nguling dan Grati. Untuk yang di Lekok sama Rejoso. Di situ bahkan alat peleburannya sudah modern. Itu ya? Ya, karena mereka yang modal tidak. Swasta, ya? Itu dulu CSR dari satu perusahaan di sana ya? bukan perusahaan, Apa? tapi dari negara asing. Pak Bisri mungkin ikut Yang masuk ke sini ya? ke Kabupaten Pasuruan di waktu itu. Iya. Dan sekarang sudah berjalan. Sudah beberapa tahun. Cuma kembali lagi gitu. Kesadaran masyarakatnya gitu. Padahal sudah ada pendampingan dulu itu di masing-masing desa. Sudah ada pendampingan. Kita melibatkan desa, RT, RW, tokoh masyarakat, kecamatan, sudah kita libatkan. Itu pun antar jemput. Dari pihak mereka tidak minta lebih dari ongkos antar jemput saja. Yang terpenting ada retribusi masuk untuk operasional, seperti itu. Seperti kita ketahui, belum lama ini telah terjadi suatu kejadian yang sangat miris dan menyedihkan, di mana ada seorang anak yang menjadi korban tenggelam di salah satu galian C. Dan mungkin ini adalah kejadian yang bukan pertama kali, karena di beberapa waktu yang lalu juga sempat terjadi hal yang sama di wilayah Pasuruan Barat ya Pak ya, kalau nggak salah ya, di wilayah Ngempol. Nah, bagaimana sih peran dari DPRD untuk meminimalisir atau memberikan arahan, memberikan saran supaya pelaku-pelaku usaha galian C ini tidak meninggalkan lokasi yang cukup membahayakan bagi masyarakat. Kita akan membahas dengan narasumber muda kita, Mas ya, Mas Aizin, Pak Aizin ya. Pak, kalau terkait kejadian kemarin ya, kita ada Dek Sofa namanya kalau nggak salah, itu umur 13 tahun, yang warga Jeladri, itu menjadi korban dari galian tersebut. Di mana galian tersebut ditinggalkan oleh suatu perusahaan, ya, yang tidak ada reklamasi yang dilakukan, sehingga menyisakan PR juga sih sebetulnya, baik terutama bagi pemerintah daerah untuk mengambil kesimpulan, mengambil keputusan arahan. Nah, ini seperti apa Pak? Ya, itu kemarin kan juga kita sudah melakukan ke sana, juga menjadi perhatian khusus kita. Juga kita udah tindak pelaku tambang tersebut. Jadi sudah kita tindak tegas. Jadi emang kelalaian dari pelaku tambang ya, tersebut. Karena kita juga kemarin juga sudah telepon dari DLH juga. Ini kenapa kok bisa sampai jadi anak ini nyemplung ke kubangan tambang tersebut. Nah, emang itu kelalaian dari pihak tambang tersebut. Kemarin kita juga melakukan sidak ke sana. Ya intinya
mereka juga melakukan permohonan maaf, penyampaian permohonan maaf. Gimana caranya supaya kejadian ini tidak bisa terulang lagi. Kalau itu kan yang di Pasuruan Timur ya Pak, itu kan pernah hearing Pak? Bareng-bareng DLH, bareng pelaku usaha mungkin tambang. komisi saya sudah pernah. Sudah pernah ya? Sudah pernah, cuman untuk kejadian ini belum, cuman kita melakukan sidak ke sana aja kemarin untuk memperingatkan aja supaya tidak ada kejadian seperti ini lagi. Gitu. Dari pihak DPR sendiri sudah kan belum pernah memanggil ya, belum pernah memanggil dari pelaku usaha juga, belum pernah membicarakan secara satu meja dengan DLH juga. Ini untuk yang timur, yang kejadian kemarin ya. Nah ini kan juga tidak hanya cuma Pasuruan Timur Pak, Pasuruan Barat juga ada. Pernah nggak dari Komisi 3 ini berkunjung ke sana, meninjau ke sana, melihat, kita belajar dari kejadian yang di timur, jangan sampai yang di barat ini juga terjadi langsung. Jadi begini, dulu pernah kita sempat melakukan sidak ya, lokasi untuk yang wilayah Pasuruan Barat yang dulu. Tapi untuk yang kemarin kita terjadi, kita sudah persurat terhadap pelaku usaha yang pernah menambang di sana. Kita sudah komunikasi dengan pihak-pihak terkait, sudah, tapi kita belum melakukan sidak ke sana. Kita belum melakukan sidak. Maksud kita dari Komisi 3 itu kita akan melakukan sidak dengan pelaku usaha dan dinas terkait ke lokasi. Paling tidak begini, mereka bisa menjelaskan kenapa penambangan ini kok tidak ada reklamasi. Paling tidak kan selama kita mau menambang itu niat kita jelas, kita mau nambang, paling tidak lahan tersebut lahan tidak produktif untuk dijadikan lahan produktif. Paling tidak kan seperti itu. Ketika kita penambang harus ada reklamasi baru, harus ada penanaman pohon dan tanah yang tidak produktif ini supaya bisa menjadi produktif, baik itu maupun lahan pertanian, perkebunan maupun yang lain. Seperti kita ngambil contoh lah, ada di wilayah Pasuruan Timur itu ada banyak tambang di sana. Tapi kenapa di wilayah timur belum pernah terjadi hal seperti itu? Karena pendampingan kita itu jelas. Pendampingan itu jelas. Waktu itu. Sekarang sudah clear, sudah mulai berkurang penambang di sana. Tapi ketika mereka sudah menambang, mereka jelas. Kita bikin kesepakatan di sana. Tanah yang tidak produktif harus jadi produktif. Tidak boleh asal diuruk saja. Jadi pengurukannya harus benar-benar tanah yang produktif. Kita kasih penanaman hijau, penghijauan, dan harus dijadikan lahan hijau. Paling tidak harus ada pengeboran untuk dijadikan sawah dan sebagainya. Paling tidak seperti itu. Karena ada contoh juga yang dijadikan perumahan untuk di wilayah Ranu. Itu kan bekas tambang semua. Setelah ditransformasi, pemanfaatnya untuk perumahan. Peruntukannya. Pasca dari proyek tambang itu. Iya, bertambah. Iya. Dari apa? Jangan-jangan? Ya karena kan juga karena adanya longsor dan lain-lain, banjir, kan juga ada berkaitannya dengan tambang tersebut juga. Mempengaruhi juga kan. Dijadikan lahan tani itu kan juga mempengaruhi juga. Pak Bisri sudah menyampaikan pihak-pihak terkait. Apakah nanti dari jenengan sendiri selaku wakil rakyat mewakili masyarakat Pasuruan ini, bisa terjadi seperti ini harus tanggung jawab dong? Harus. Siapa yang harus tanggung jawab? Pelaku usaha. Nah, ini tekanan-tekanan dari DPR sendiri kepada pemerintah daerah dan pelaku seperti apa? Kita kemarin juga sudah melakukan tekanan ke pihak terkait pengusaha itu. Ke depan juga kita bakal melakukan push lagi supaya mereka lebih kedepannya untuk melakukan usaha tambang ini lebih hati-hati lagi. Kita juga mengajak dinas terkait yang berhubungan dengan usaha tambang ini tadi supaya ke depan tidak ada kelalaian dan kejadian seperti ini lagi. Apakah nanti juga ini yang mengarah ke hukum, Pak? Dalam artian ada yang tersangka? Bisa jadi. Ada arahan kesan dari korban. Dari korban. Kalian sudah ada korban. Iya. Terkait yang di timur, berarti setelah kejadian ini mungkin
wakil rakyat akan lebih waspada mencermati beberapa titik, beberapa tempat. Nah, ya, karena Pasuruan ini kan geografisnya kan ada laut, ada pegunungan. Nah, kalau laut stop, gitu. Kalau dataran mungkin sampah tadi, terkait yang di pegunungan longsor. Iya, seperti yang kemarin di Tosari juga, ya kan. Ini bapaknya ini yang jadi wilayah selatan seperti apa? Ya menurut saya Longsor itu juga kita nggak bisa nyalahkan siapa-siapa ya? siapa-siapa. Karena faktor alam ya. Karena faktor alam juga gini. Mereka juga diperingatkan jangan melakukan penebangan pohon secara liar. Itu nggak digubris sama sekali dan dijadikan lahan untuk pertanian. Jadi kita nggak bisa, mereka warga masyarakat menyalahkan pemerintahan untuk melakukan aksi cepat untuk menangani longsor tersebut. Juga nggak bisa nyalain, kita juga nggak bisa nyalain mereka karena kan juga biasanya faktornya kesalahan bersama gitu. Faktornya alasannya masyarakat keperut, Pak. Iya, mereka menebang pohon untuk dirubah menjadi hutan pertanian tanpa memikirkan jangka panjang nanti ada dampak yang terjadi. Ketika ditegur alasannya perut. Iya. Ini kan sama juga dengan tambang, Pak. Iya. Iya kan? Saya punya lahan, saya sewakan. Iya kan? Jangan perusahaan pelaku tambang ini tidak memberi, yang penting aku harus bayar. Tak olah seperti apa. Nah, mungkin karena tidak ada tekanan dari pemerintah itu, Pak. Sebenarnya tidak. Mereka cuma ada kelalaian saja. Kelalaian saja ya. Sebenarnya ketika pelaku usaha itu sudah mendapatkan izin, mereka kan harus sudah action. Sebelum mereka mendapatkan izin, kriteria untuk mendapatkan izin itu sebenarnya sudah ada. Iya, perjanjiannya. Tanggung jawabnya seperti apa? Harus mengembalikan lahan dan lain sebagainya. Kita kemarin sudah koordinasi dengan Dinas DLH dan pemerintah daerah untuk melakukan peninjauan di beberapa titik, khususnya wilayah timur, utamanya seluruh Kabupaten Pasuruan terkait tambang. Kita sudah melakukan pendataan. Ada beberapa titik tambang di Kabupaten Pasuruan karena selama ini tambang itu banyak yang beroperasi non izin. Kita harus terang-terangan saja, bukan? Iya. Ini dibuka ya tim lapor ya. Beliaunya menyampaikan enggak apa-apa. Tanpa izin ya. Ada tidak memiliki izin. Ada seperti itu, Pak. Gitu tapi pada prinsipnya, mereka itu melakukan proses perizinan. Ketika masih berproses, mereka sudah eksekusi. Tapi mereka beralasan tidak mengeksekusi. Tapi mengawali ya. Mengawali untuk jalan dan lain sebagainya. Tapi pada nyatanya di lapangan tidak seperti itu. Itu yang membahayakan gitu. Itu yang membahayakan. Ketika mereka sudah mengantongi izin, silahkan, nggak masalah. Pemerintah Kabupaten Pasuruan welcome, selama aturan itu benar-benar dijalankan. Jadi ketika ada apa-apa, pemerintah daerah tidak selalu disalahkan. Padahal kelalaian dari pelaku usaha sendiri. Karena kan selama ini kan kena banget kan pemerintah daerah. Benar kan, kasihan yang mengeluarkan izin bukan dari pemerintah daerah. Kasihan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu padahal sifatnya cuma merekomendasikan saja ketika pengurusan izinnya sudah ada di Minerba. Benar kan? Tapi ketika ada dampak di Kabupaten Pasuruan, pemerintah daerah yang kena. Bukan paling tidak. Padahal izin tadi dari provinsi. Dari paling tidak pemerintah daerah dengan kita bersama-sama untuk meninjau untuk ada beberapa titik tambang, nanti kita panggil, nanti kita berikan arahan. Ada rencana ke situ ya, Pak ya? Sudah kita kemarin dari Komisi 3 sudah mengupayakan bersama pemerintah daerah dan juga dinas terkait. Kita akan memanggil beberapa titik pelaku usaha tambang untuk memberikan arahan dan pendampingan agar supaya hal-hal yang terjadi seperti kemarin tidak akan terulang lagi. Paling tidak. Amin ya, Pak ya. Amin. Amin. Pak Wasi tadi sudah dilengkapi sama Pak Bisri terkait masalah tambang ya. Jadi ada langkah-langkah dari Dewan untuk memanggil pihak-pihak terkait untuk duduk satu meja mencari solusi supaya tidak menjadi
ancaman ya, ancaman yang kedepannya. Nah tadi sempat kita singgung terkait dengan longsor Pak. Kalau kita tahu bahwa jenengan domisilinya ada di wilayah pegunungan, pernah nggak Pak melakukan solusi kepada masyarakat sana? Terus tanggapannya seperti apa? Atau mungkin waktu reses Pak? Apa sih yang masyarakat itu harapkan terkait dengan itu mengantisipasi kejadian longsor? Iya, kalau melakukan solusi kita sudah pernah, sering melakukan solusi itu juga bertatap muka dengan warga yang masalah biar tidak terjadi longsor lagi. Iya cara nih. Kita bikin acara di sana. Dari pabrik-pabrik kayak Mayora dan lain untuk melakukan CSR-nya untuk penanaman pohon itu tadi. Iya. Itu sudah kita lakukan penanaman pohon hutan. Ketika sudah berjalan, itu sudah tidak digubris lagi. Jadi dijadikan lahan pertanian lagi. Gitu. Lahannya punya? Lahannya di tanah punya siapa? Punyanya mereka sendiri. Bukan punya perhutani bukan? Nah itu mungkin ada ada skala ya. Punya perhutani. Ada yang punya perhutani, ada yang punya warga. Tapi setelah dilakukan penghijauan, tidak ada tindak lanjut. Iki lah podo karo nyanyi Indonesia Raya atau memberi kewajiban saja. Sebenarnya kita sudah memberikan solusi. Ya. Ayo kita reboisasi lah. Kita bikin acara di sana, banyak acara kita bikin, mulai dari sampai kita ngeluarin maraton ya. Iya. Program untuk mengusung suatu program, untuk mengumpulkan masyarakat, memberikan edukasi, sosialisasi juga. Ya. Sama terkait perusahaan-perusahaan tadi. Iya. Ya. Kalau kita bilang masyarakatnya juga masih belum siap mungkin. Ada kehilangan cadang pangannya untuk makan itu. Berarti perlu ada solusi-solusinya. Solusinya. Ini berarti menjadi PR bagi jenengan semua yang di sini, tapi bukan Pemkab. Ya Pemkab juga, kesadaran juga masyarakat itu sendiri ya, untuk merubah hidup supaya lebih sehat, lebih aman, lebih nyaman dari ancaman bencana-bencana itu tadi. Ya. Dan tim Lovers ini tadi terkait dengan pembahasan kita dengan wakil rakyat ya di Jawara, jagungan bersama wakil rakyat terkait masalah lingkungan. Baik tadi ada sampah, juga ada galian C yang meninggalkan PR bagi kita semua. Pak Dewan, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan, karena kan selama ini Kabupaten Pasuruan dengan wakil rakyatnya sudah sinergi. Nah, ini kalau tadi saya melihat dari pembicaraan ini kembali ke masyarakat lagi, ya. Dalam arti perlu edukasi ataupun mungkin keterbatasan sosialisasi dari pemerintah yang memang perlu ditambah. Nah, ini mungkin akan disampaikan terkait itu kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah. Benar, kita sampaikan sedikit saja. Untuk kedepannya kesadaran masyarakat itu lebih penting. Kenyamanan untuk kita dan untuk kita semua, untuk Kabupaten Pasuruan. Itu, Pak. Mungkin kita mau menambah Pak. Ya, tentang galian C. Ya, galian C ini. Kita nggak saling menyalahkan pengusaha, pemerintahan daerah ya, di provinsi yang mengeluarkan izin. Ya. Jadi intinya gini, kalau memang mau ada usaha di situ, kita harus nyuwun sewu kepada kepala desa, iya sih, kepada RT RW. Yang utama itu yang punya lahan, yang dibeli lahan. Mohon maaf, kita nggak akan menyalahkan pengusaha. Kadang mohon maaf, belum diizinkan punyaan warga, belum yang dijual sudah diizinkan. Nah ini Pak yang jadi momen. Nanti kalau ada kericuhan pasti kan mengadunya ke kita ini. Yang disalahkan kita, yang disalahkan Pak Bupati. Iya sih, padahal yang mau keluarkan di sana. Sama dengan ini, kita nggak tahu di sana ada tambang. Oh ini mau nambang, mestinya harus kirim surat ke kita. Biar tahu, cek lokasi di situ, oke. Nah, kalau seperti ini, nggak tahu, ada kejadian, kita ini dengan Pak Bupati yang disalahkan. Kita sebagai wakil rakyat kita tidak mau seperti itu. Ada nggak Pak aturan terkait dengan pembuka tambang? Iya. Ini baik itu pengusaha memberikan surat ke DPR. DPR. Iya. Ya. Ada nggak aturan? Jadi gini, kalau ada masalah ya Gus ya, baru. Misalnya hanya pemberitahuan saja lah. Pemberitahuan.
Aturannya ada enggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Sebenarnya kalau secara aturan tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada sangkut pautnya ke kita. Karena ketika pelaku usaha itu izinnya itu benar di Undang-Undang Minerba. Ya kan, di atas. Kalau ke pemerintah daerah, bunyinya itu pemerintah daerah. Itu pemberitahuan saja. Pemberitahuan saja. Kebetulan kita yang ada di Komisi 3, kita ini adalah mitra daripada Dinas Lingkungan Hidup. Iya. Yang pada dasarnya terkait lingkungan kita lah mitranya. Jadi ketika ada permasalahan, mau tidak mau mitra kerjasamanya dengan dinas untuk menanggulangi ini. Hasilnya gampang, Pak. Pengusaha itu duduk manis dengan kepala desa, dengan warga, kontribusi harus jelas. Selesai. Lah, habis itu dibetulin lagi. Oh, apa yang kata Mas Bisri tadi harus ditanamin seperti kalau sekarang kan enggak selesai sudah. Enggak akan dampak ke depan enggak memikir, sepenting aku sebudal mulai. Seperti itu. Masih Allah bangun banyu, kadang dibuat mainan anak-anak. Anak-anak kan nggak tahu dampaknya. Kalau terjadi seperti ini, nah kita ini sama dengan pengusaha. Satu contoh, izinnya 10 hektar katakan. Yang itu, yang ilegal menambah itu yang nggak ada izin. Oh gitu ya. Wah ini juga. Kita nggak menyalahkan pengusaha. Nah, ini yang rawan gitu seperti itu. Izinnya sampai ini tapi yang digarap sampai ini. Nah, mungkin ke depan teman-teman di Komisi 3 minta data-data itu yang pengusaha-pengusaha. Berapa puluh hektar, berapa sekian hektar si A, si B mungkin. Kedepannya akan untuk menyesuaikan ya. Untuk menyesuaikan. Paling tidak kita tahu. Kita tahu gitu. Jadi ketika ada sesuatu, kita tahu. Gitu. Seperti rencana progres Nah, tadi ya gitu. Iya. Terus dari Mas Pak Izin, gimana? Ya gimana caranya supaya tadi itu kita mereka sebagai pelaku usaha tambang bisa kooperatif lah. Misalkan izinnya dari provinsi 10 hektar ya, harusnya 10 hektar yang digarap. Jangan sampai 10 hektar yang izinnya keluar 10 hektar yang dikerjakan 50 hektar. Tapi ini terjadi emang ya? Banyak, itu emang banyak terjadi ya. Itu kan ada pengakuan juga dari wakil rakyat itu. Karena ya harapan kita sebagai wakil rakyat ini juga sana lah, jangan sampai melakukan memakan apa rezeki atau haknya orang lain. Tapi ada hak untuk bikin undang-undang, Pak? Kenapa? Untuk bikin perda bisa nggak sih? Kalau bikin perda bisa. Terkait aturan-aturan itu. Sebenarnya tidak usah perda. Sebenarnya tidak usah perda karena kita Pergub sudah. aja ya? Iya, sebenarnya itu tidak usah perda karena kita sudah menjadi mitra daripada dinas tersebut. Itu tidak usah pakai perda. Kita sudah boleh memanggil pengusaha-pengusaha tersebut dalam artian kita itu pengawasan. Pengawasan yang ada di daerah kabupaten. Karena itu memang hak kita, pengawasan. Untuk pengawasan saja. Pengawasan. Tapi kalau ada perdanya kan bisa ditindak dari aturan atau perda itu, Pak. Benar, tapi itu kalau terkait seperti itu mungkin pemerintah daerah. Oh gitu ya? Ya, pemerintah daerah. Ada pengajuan ya? Ya, pemerintah daerah itu ranahnya sana paling tidak seperti itu. Kita ada di pengawasannya. Paling tidak ada di pengawasan, kita itu juga bisa mengarahkan supaya seperti ini halnya tambang itu pelaku usaha seperti ini supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Kalaupun yang di provinsi nggak tahu di lapangan, yang tahu kita kepala desa, kasur, RT yang tahu seperti itu. Berarti selama ini anggota dewan dikasih tahu ketika ada musibah ya. Seperti itu. Ujungnya ke pemerintah daerah. kita ini. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan, Pak. Nah, mungkin itu yang penting, yang terakhir khususnya warga masyarakat Kabupaten Pasuruan, apa yang disampaikan oleh teman kita, sahabat kita, Mas Bisri, kesadaran diri untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan. Ini intinya seperti itu. Tentang pemangkasan dari DD, dari apa, harus kesadaran diri. Biarpun kepala desa kesadaran diri. Mungkin berapa tahun lagi wajib hukumnya uang DD kembali ke desa. Ada. Itu yang diharapkan oleh kepala desa, oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan. Mungkin itu, Pak. Baik, perlu kita sampaikan. Terima kasih Pak Bisri, Pak Nurul, juga Mas Pak Izin ya. Pertemuan pada kesempatan kali ini menemukan suatu jawaban bahwa selama ini
DPR tidak pernah atau belum pernah mendapat surat pemberitahuan terkait GLNC. Kemudian terkait dengan sampah sudah ada Dewan sudah mengusulkan untuk pengadaan alat indikator. Cuma terkendala dengan anggaran. Itu. Baik, thanks lover. Ini kesempatan kita pada kali ini. Kita sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akan ketemu lagi di kesempatan Jawara untuk berikutnya. Dan tentunya kita harus tetap semangat dan selalu berpikir positif untuk masyarakat Pasuruan. Begitu Pak ya? Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk waktunya. Semangat.